warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel aku dalam segmen Ngosip, ngobrol sama sosok inspiratif. Nah guys, narasumberku kali ini itu adalah seorang pemuda asal Bangka Belitung yang sudah memiliki usahanya sendiri tanpa bergantung pada orang tua guys. Simak obrolan kita hari ini sampai selesai. Bakal ada pesan dari dia, cerita jatuh bangunnya dia menjalani bisnis itu seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rido. Waalaikumsalam. Apa Halo kabar? Kak, yuk Delin. Apa kabar Jepang? Alhamdulillah baik. Kemarin Wah. baru habis kena itu ya Rido ya, baru habis kena COVID ya. Alhamdulillah udah negatif sekarang kita udah. Karena udah isolasi mandiri selama 10 hari lebih dan ini hari ke-18 dan PCR di hari ke-14 sudah negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Rido, mungkin Rido bisa langsung memperkenalkan diri seputar nama lengkap, asal dari mana, terus pekerjaannya apa, dan sekarang tinggal di mana? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ridho Rizaldi, asli Sungai Liat, kelahiran 29 Maret 1994, SD, SMP sampai SMA di Sungai Liat, lanjut kuliah di Universitas Pasundan di Bandung 2012, lulus 2016, kemudian sampai sekarang masih stay di Bandung juga, sometimes tinggal di Jakarta juga karena ada beberapa kerjaan yang mengharuskan untuk tinggal di Jakarta. Mantap. Kalau ngobrol masalah pekerjaan, basic saya sih saya udah ngelakuin bisnis itu dari semester 3. Nah, saya itu fokus di fashion industry. Fashion industry salah satunya pembuatan clothing line. Nah, sampai saat ini juga salah satu working capital saya adalah di fashion industry. Nah, kebetulan sekarang usaha semakin berkembang, memiliki beberapa tim produksi, tim marketing, dan tim R&D di bawah naungan Lu Studio. Saat ini kita kerjasama dengan beberapa selebgram, salah satunya Rim Bayang, Dinda Hao, dan Mantap. Bang Nata Reza. Wih, gitu. Itu selebgram yang lagi hits banget tuh semuanya. Iya, itu kakak-kakak kita luar biasa banget tuh. Baik. Oke Rido, langsung aja nih untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Apa sih yang memotivasi Rido tuh untuk memulai bisnis konveksi itu? Karena waktu kuliah itu saya bingung, karena saya gagal masuk salah satu universitas yang saya inginkan. Kemudian karena menunggu 1 tahun itu terlalu lama, kemudian saya ambil swasta dan saya harus melakukan things to do selama menunggu penyelesaian kuliah atau mau lanjut tes di tahun berikutnya. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya harus bisnis deh, biar nggak ngerepotin orang tua, dan karena udah biasa setiap hari itu harus ada yang dikerjain, harus ada yang sesuatu yang menghasilkan, maksudnya menghasilkan dalam bentuk capital ataupun menghasilkan ya insight-insight yang baru. Sebenarnya orang tua nyuruh saya tuh kuliah full, jangan kerja atau apa, setelah kuliah baru kamu mikirin kerja. Cuma pada saat itu saya buat kesepakatan sama orang tua, aku pasti nyelesain kuliah ini tepat waktu, tapi tolong kasih aku kesempatan untuk membuat bisnis ini, karena kedepannya selepas dari aku nggak mendapatkan jurusan ke kampus kuliah favoritku, aku harus menentukan plan tersendiri untuk kedepannya. Ini aku memutuskan diriku untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi tanggapan orang-orang terdekat Rido saat itu ketika Rido memutuskan untuk berbisnis tuh, tanggapan mereka gimana, respon mereka? Tanggapan pertama sih orang tua itu welcome banget, tetapi ada teman-teman sekitar itu underestimate ya, mungkin nganggap remeh lah. Oh, ngapain jauh-jauh tinggal usaha gini. Usahanya udah biasa kayak orang lakuin. Tapi saya nggak pernah mendengarkan just devil kayak gitu. Jadi saya kerjain apa yang saya mau. Saya yakin sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil, satu langkah. Dan beberapa sampai tahapan ini, akhirnya saya sudah memiliki
tim yang menurut saya dream team saya di tahun 2013 2014 dulu, 2013 terdahulu seperti itu. Mantap. Terus nih Rido, kan memulai bisnis itu nggak mudah ya. Ya. Terutama memikirkan modal. Tuh modalnya dari mana tuh dulu? Pas awal-awal. Kebetulan saya itu saya sempat memiliki tabungan waktu pasca saya di sekolah. Karena kan waktu di SMA itu kita tidak terlalu banyak main kan, dan saya beberapa kali menghasilkan capital itu dari beberapa prestasi saya, salah satunya saya olahraga pingpong. Dan dulu sempat bisnis kecil-kecilan juga di SMA itu, order baju buatin lagi, dan uang itu saya kumpul, ternyata saya punya sedikit modal, kemudian minta tambahan modal orang tua waktu itu. Memulai bisnisnya sendiri sih sebenarnya ya saya nekat-nekat aja sih, langsung mulai aja. Ada uang, kemudian saya sewa tempat, beli equipmentnya, kemudian jalan. Waktu itu sebulan pertama nggak ada kerjaan sama sekali, saya ngerjain dengan modal yang ada itu, saya buatin aja, kasih ke teman. Serius? Berjalannya waktu, iya. Nggak langsung dijual berarti awal-awal itu? Enggak, karena waktu itu kan masih baru banget, tinggal di lingkungan baru, di bisnis yang baru, otomatis kita belum kebangun kan networknya. Jadi teman-teman pada belum tahu. Saya buatin aja, kasih ke teman sambil promosi dulu. Waktu itu masih Twitter ya, zaman sharing sama teman. Akhirnya di tahun yang sama juga, di beberapa bulan kemudian saya dapat partner salah satu bisnis clothingan Bangka Belitung, yaitu Kosetal. Nah, itulah step pertama saya, dan udah ada beberapa klien brand juga yang udah mempercayakan untuk produksi sedikit sampai detik ini. Berarti sesudah Rido ngasih baju-baju yang Rido bikin itu ke teman-teman sambil dipasarin, yang pertama kali beli produk Rido itu siapa? Yang pertama kali beli produk saya itu teman satu kosan. Teman satu kosan yang dulu. Iya. Kayak gitu. Terus sambil dipasarin juga sama dia, minta bantu promosi gitu. Benar. Kita minta bantu promosi dengan teman-teman juga. Terus nih, kalau boleh tahu, omset pertama kali itu awal-awal Rido menjalani bisnis ini berapa sih omset awalnya, dan perbandingannya sama omset yang sekarang tuh seberapa jauh? Berbicara omset, saya lupa, sudah lama banget. Tapi ya mungkin di angka berapa awal-awal itu, nggak nyampe 10 juta kali omset. Dua lebih, tiga lah kali. Mantap. Nah, padahal Rido ini usianya baru berapa tahun? 26 ya? Iya, 26 tahun. Tapi udah bisa menghasilkan omset ratusan juta. Wow, keren. Terus nih Rido, itu berapa lama bisa mencapai omset segitu dari awal menjalani bisnis ini? 2 tahun pertama di bisnis saya udah achieve goals pertama yang saya tetapkan. Kemudian perjalanan waktu itu udah sesuai, tetapi ada masa di tahun berapa ya, 2018 itu saya sempat bangun pabrik lumayan gede banget, kurang lebih 22 karyawan. Nah di situ tempat saya defisit, merugi. Kenapa hampir tuh? 1 tahun itu. Karena ada beberapa kontrak yang tidak sesuai dengan planning, Mbak. Udah kontrak kerja, ternyata perjalanannya nggak mulus dan menjadi sebuah masalah, sehingga bisa dikatakan saya merugi waktu itu. Itu hampir di tahun 2018 itu tahun yang paling mencekam lah istilahnya untuk bisnis saya sendiri. Terus bisa bangkit lagi sampai sekarang tuh gimana caranya? Saya tetap bekerja keras ya, saya membangun. Pada saat itu saya punya prinsip kayak gini, mungkin saya kehilangan
merugi atau kehilangan secara material, secara materi dalam bentuk uang. Tetapi ada satu hal yang saya tidak pernah rugi, itu adalah saya tetap tumbuh dan mental saya bertambah. Mental saya bertambah, kemudian saya tidak akan kehilangan ilmu yang saya dapatkan dalam perjalanan bisnis itu. Karena selama bisnis ini saya tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Saya sering ikut kursus dulu beberapa yang bahas tentang digital marketing, yang bahas tentang fashion industry. Ya, nggak semuanya kegagalan itu membuat kita terpuruk ya, justru harus memberikan pelajaran berarti ya untuk kita bangkit lagi. Terus Rido, kalau misalnya nih ada yang nawarin Rido untuk kerjasama, misalnya kayak Rido kan pernah tuh kerjasama sama Kosetal. Kalau ada pebisnis muda yang baru merintis juga mau kerjasama sama Rido, gimana tuh? Rido menerima atau gimana? Pastinya kita selalu open terhadap mitra-mitra kita yang baru. Cuma untuk sekarang kita ada beberapa persyaratan untuk gabung di kita, Mbak, seperti kontrak kerja. Nah, bagaimana sih cara Rido mempertahankan semangat Rido itu untuk tetap menjalani bisnis ini? Pertama, bisnis saya ini kan melibatkan banyak orang, Mbak. Banyak karyawan yang harus tetap kita pertahanin untuk masalah pekerjaan mereka kan. Nah, dasar inilah semangat saya untuk tetap berjuang untuk khususnya di industri fashion ini. Saya menjaga mereka biar secara kapital mereka tercukupi dulu. Semangat melihat tim kita yang antusias dan sangat semangat bekerja inilah menjadi dorongan awal kita. Kemudian semangat dari diri kita sendiri sih, maksudnya ketika orang lain berpikiran susah untuk mendapatkan pekerjaan, yang saya lakukan adalah mensyukuri pekerjaan yang sudah saya dapetin ini. Terakhir nih Rido, pesan dari Rido nih untuk para pemuda di Indonesia yang baru mau mulai merintis usahanya atau yang masih ragu mau merintis usaha apa enggak, takut rugi lah, takut bangkrut lah, atau yang masih pada mager untuk menjalani usaha. Pesan dari Rido apa? Jangan banyak rebahan. Pada dasarnya bisnis itu tentang mental ya, tentang semangat dalam diri. Tidak ada alasan untuk tidak memulai bisnis. Walaupun banyak alasan tidak ada modal, tetapi untuk menghasilkan itu paling tidak kita ini memiliki pikiran, kita masih bisa bangun. Kita gini, ada orang punya ide, orang punya tenaga dan dia punya duit. Tugas kita ketika kita merasakan diri kita tidak memiliki uang tapi kita punya ide dan tenaga, ini bisa kita sambungkan, kita rajut benang ini. Baik kita memiliki uang tetapi kita tidak memiliki ide dan tenaga, kita bisa cari orang-orang ini. Intinya berkolaborasi itu menjadi problem solving untuk ini semua. Intinya networking ya, harus kita jalin ya, harus dibangun sejak dini gitu ya. Jangan malu untuk menghubungi orang, untuk ngajak kerjasama gitu ya. Terus nih Rido, untuk pertanyaan out of the box-nya, Rido kan belum nikah ya? Terus target menikahnya umur berapa nih? Untuk menikah ini pertanyaan yang sering saya dapetin ya. Saya untuk menikah belum mengikuti waktunya lah. Tapi untuk saat ini sih saya masih fokus dalam karir saya. Sampai waktu yang saya tidak tahu, saya ikut jalannya aja lah, kapan jodoh ditemukan, artinya udah waktunya saya jodoh. Tipe ceweknya emang seperti apa sih? Tipe ceweknya aduh. Yang jelas satu frekuensi lah ya, nyambung dalam hal kita ngobrol dan lain lah. Intinya satu frekuensi, itu bisa diajak nyaman untuk ngobrol lah, sharing, diskusi. Oke Rido, berakhir sudah sesi ngosip kita hari ini. Jadi ngosip itu adalah ngobrol sama sosok inspiratif. Makasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang-orang di luar sana, terutama para pemuda nih, para penerus generasi muda di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah obrolan kita hari ini sama seorang pemuda
yang memiliki semangat tinggi dalam menjalani usahanya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram aku karena aku bakal sering update tentang aktivitas dan kegiatan sehari-hari selama berada di Jepang, dan juga tentang segmen ngosip, ngobrol sama sosok inspiratif lainnya yang pasti bakal menginspirasi kalian semua. Oke, makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.